Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan anak, tetapi sepertinya mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada suatu hari, istrinya mendatangi penyihir tua dan menyampaikan bahwa ia ingin punya anak. "Jangan sedih, Nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah benih ini dan tanam di dalam pot. Lalu tunggu dan lihatlah, kau akan terkejut." Sang istri sangat senang dan berterima kasih kepada penyihir. Sebagai balasannya, ia memberikan uang kepada penyihir. Kemudian, sang istri langsung pulang dan menanam benih itu di dalam pot. Dengan sabar, sang istri mulai menunggu di samping pot itu. Tak lama, sebuah bunga mirip tulip mulai mekar. Saat itu, si istri berkata dalam hatinya, "Sungguh bunga yang indah." Dengan daun bunga yang masih kuncup, ia memegang dan mencium bunga itu. Tak lama kemudian, daun bunganya mulai terbuka. Di dalam bunga itu duduklah seorang anak. Dengan keheranan, ia mengambil anak perempuan bertubuh mungil itu. "Badanmu kecil sekali. Kau akan kuberi nama Tambelina." Ia membuatkan tempat tidur dari cangkang kenari untuk Tambelina, kasurnya dari daun violet, dan selimutnya dari kelopak mawar. Tambelina cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada malam hari, ia tidur di tempat tidur yang dibuat khusus untuknya. Dan pada siang hari, ia bermain di atas meja dan bernyanyi. Pada satu malam saat Tambelina tidur, seekor katak yang jelek muncul dari jendela. Dia melihat gadis kecil yang tidur di dalam cangkang kenari. Rabbit, oh ya ampun, kau mungil dan cantik sekali. Kau akan jadi teman yang pantas untuk putraku. Secepat kilat, sang katak mengambil cangkang kenari itu dan melompat keluar jendela. Di dekat rumah itu ada sebuah rawa. Rumah tempat katak jelek dan putranya tinggal ada di rawa itu. Putra katak jelek itu sama jeleknya dengan ayahnya. Ketika dia melihat gadis mungil yang dibawa ayahnya, dia berteriak parau dengan keras. Rabbit, Rabbit. Berhenti bersuara, kau akan membangunkan gadis itu. Jika ia bangun, ia akan lari ketakutan. Rabbit. Ayah dan anak katak memutuskan untuk membuatkan tempat tinggal bagi gadis kecil itu. Ayah katak punya ide bagus. Ayo tempatkan gadis kecil ini di salah satu bunga lili dekat sungai. Kalau dikelilingi air, ia takkan mungkin melarikan diri. Ayah katak membawa Tambelina beserta tempat tidurnya dan menempatkannya di atas salah satu bunga lili. Pada pagi harinya, dengan sinar matahari yang berkilau, Tambelina bangun. Saat melihat bahwa ia tak ada di rumah dan dikelilingi oleh air, ia mulai menangis karena takut. "Di mana aku ini?" Ayah dan anak katak mendekati Tambelina. Ini teman barumu. Aku menyiapkan rumah baru untukmu. Letaknya akan ada di rawa di tempat yang airnya sangat dalam. Ayah dan anak itu membawa tempat tidur cangkang kenari Tambelina dan berenang meninggalkan Tambelina di atas daun. Pada saat itu, beberapa ikan merah sedang berenang dan mendengar perkataan katak jelek itu. Mereka tak suka katak rawa yang jelek itu membuat sedih gadis cantik seperti Tambelina. "Jangan khawatir, gadis kecil, kami akan menyelamatkanmu." Bersama-sama mereka menggigiti batang lili tempat Tambelina duduk dan mematahkannya. Setelah lepas, daun lili itu terbawa arus sungai dan berhasil menjauh. Melihat Tambelina terseret arus di atas daun hijau, membuat semua burung kagum. Betapa cantik dan mungilnya ia. Dalam perjalanannya, Tambelina melewati kumbang meibak yang agak besar. Kumbang itu segera meraih Tambelina dan mendarat di sebuah pohon. Mendapati dirinya ada di pohon, Tambelina sangat ketakutan. "Kau jenis kumbang apa? Dan kenapa kau membawaku ke sini?"
Aku kumbang Maybach dan aku belum pernah melihat kumbang sepertimu, jadi aku ingin teman-temanku melihatmu. Lalu semua kumbang Maybach lain yang ada di pohon itu datang mengunjungi Thumbelina. Sambil berusaha untuk tidak menunjukkannya, semua kumbang itu cemburu akan kecantikan Thumbelina. Hehehe, kau makhluk yang lucu. Ya ampun, kau bahkan tak punya sayap. Jelek sekali, membuatmu tak sanggup untuk melihatnya. Kau bebas pergi kemanapun. Kami tak sudi ada makhluk jelek di dekat kami. Thumbelina menghabiskan seluruh musim panas sendirian. Ia mengatasi lapar dan hausnya dengan minum air dari bunga. Waktu berlalu dan cuaca mulai dingin. Karena mengenakan baju musim panas, Thumbelina mulai kedinginan. Sebuah ladang terlihat di kejauhan. Ladang itu tertutup jerami. Setelah lama berjalan, Thumbelina berhasil tiba di ladang itu. Di bawah jerami, ia berhasil menemukan rumah tikus ladang. Dengan berharap untuk menemukan makanan, Thumbelina mengetuk pintu dan meminta sedikit jelai. Tikus ladang yang baik itu mengundangnya masuk. Ia segera masuk dan memakan semua makanan yang ditawarkan tikus ladang. Tikus ladang sangat menyukai Thumbelina. Jika kau bercerita kepadaku setiap hari, kau boleh tinggal bersamaku sampai musim dingin berakhir. Dengan sangat senang, Thumbelina menerima tawaran itu. Hari ini tetanggaku akan mampir. Kondisinya lebih baik daripada aku. Jika kau pergi bersamanya, kau akan hidup nyaman. Tapi ingatlah, matanya sangat kabur. Kau akan perlu menceritakan dongeng terbaikmu dan temani dia selamanya. Tak lama kemudian, dengan bulu halus di punggungnya, muncullah seekor tikus mondok. Thumbelina tidak terlalu senang dengan tikus mondok itu, tapi ia tak ingin mengecewakannya, jadi ia pun setuju bernyanyi untuknya. Terbanglah kepik, pernikahannya esok hari, ibu akan membelikanmu sepatu dan baju besok. Meskipun matanya rabun, tikus mondok sadar bahwa dia menyukai Thumbelina dan memutuskan membawanya pulang. Aku berhasil sampai ke sini dengan menggali lubang dan membuat terowongan. Jika kau mau, kita bisa mengikuti terowongan itu dan melihat-lihat rumahku. Thumbelina ragu-ragu untuk pergi. Melihat bahwa tikus tanah setuju, Thumbelina pun menerima tawaran itu. Mereka berhasil menemukan jalan pulang. Di perjalanan, mereka melihat seekor burung layang-layang terbaring miring di tanah. Kepala dan kakinya terselip di bawah bulu-bulunya. Burung ini belum ada di sini saat aku pergi. Mungkin dia jatuh melalui lubang. Thumbelina memikirkan burung-burung di hutan dan ingat mereka selalu berkicau di atasnya. Ia tak tahan melihat salah satunya terbaring seperti ini dan menjadi sangat sedih. Tanpa dilihat oleh tikus ladang atau tikus mondok, ia berpaling ke burung layang-layang itu dan menciumnya. Ini bisa jadi salah satu burung yang berkicau di musim panas. Jika benar aku berhutang kepadanya. Ayo Thumbelina, kami menunggumu. Thumbelina tak bisa tidur malam itu. Ia merajut selimut dari jerami. Pergi ke koridor dan menyelimuti burung layang-layang itu. Ia membasahi daun mint yang juga selimut dan menaruh di kepala burung itu. Cepatlah sembuh burung kecil. Besoknya Thumbelina pergi melihat burung layang-layang itu dan melihat matanya terbuka. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Kau merawatku dengan baik. Sekarang aku akan segera pulih. Setelah aku pulih total, aku akan bisa pergi menjumpai teman-temanku di negara yang lebih hangat. Di luar sangat dingin, kau harusnya istirahat di tempat tidur yang hangat dan bisa cepat pulih. Setelah Thumbelina selesai memberi saran, ia membawakan air di kelopak bunga dan membantu burung itu minum. Kemudian mendengarkan kisah patahnya sayap burung itu karena menabrak semak-semak. Burung yang terluka itu tidak secepat teman-temannya. Dia kelelahan dan terjatuh. Akhirnya musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan tanah lagi.
Burung tahu kini waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada Tambelina. Maukah kau ikut ke hutan bersamaku? Aku ingin ikut, tapi temanku tikus ladang sangat sedih jika aku pergi. Aku tak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Tambelina. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan berlinang air mata, Tambelina melihat burung itu terbang menjauh. Dengan datangnya musim panas, kekhawatiran Tambelina meningkat. Sekarang sudah musim panas. Tikus mondok berbulu halus akan menikahimu. Kita harus menyiapkan pakaian yang indah. Saat musim dingin datang, bersiaplah untuk tinggal bersamaku di bawah tanah, Tambelina. Sebelum Tambelina memulai hidupnya di bawah tanah yang dingin dan gelap, ia pergi keluar untuk terakhir kalinya melihat matahari. Tepat saat ia mau masuk lagi, di atas kepalanya ia mendengar suara burung. Saat melihat ke atas, ia melihat burung layang-layang kesayangannya. Tambelina memberitahu burung itu bahwa ia dipaksa menikahi tikus mondok dan harus hidup di bawah tanah yang tidak ada sinar matahari. Musim dingin akan tiba. Kami bersiap pergi ke negara yang lebih hangat. Ikutlah bersama kami. Kau pernah menyelamatkan aku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Kali ini Tambelina menerima tawaran burung itu. Lalu pergilah Tambelina bersama burung layang-layang terbang melewati hutan, lautan, dan pegunungan yang ditutupi salju. Kedua teman itu akhirnya tiba di negara yang lebih hangat. Tempatnya luar biasa. Matahari terlihat lebih cerah dan langit berkilauan. Ini rumahku. Silakan ambil sendiri bunga yang terbaik. Ini indah. Burung layang-layang menaruh Tambelina di sebuah bunga yang indah. Tambelina sangat bahagia dikelilingi keindahan ini. Sambil duduk di dalam bunganya dan melihat sekeliling, ia terkejut. Di dalam bunga itu duduk juga seorang pria mungil yang berkilau seperti kaca. Pria mungil ini adalah peri bunga ini. Setiap bunga punya perinya sendiri. Ia setinggi jari. Ia punya sayap berkilau di bahu dan mahkota emas di kepala. Ini pertama kalinya peri tampan itu melihat gadis cantik yang seukuran dengannya. Siapa namamu, gadis cantik? Namaku Tambelina. Peri itu melepaskan mahkotanya dan memasangkannya ke kepala Tambelina. Jika kau menikahiku, kau akan jadi ratu di antara semua bunga ini. Kau akan hidup sangat bahagia. Setelah menjalani hidup yang penuh kesusahan, bisa ada di lingkungan yang indah ini membuat Tambelina sangat bahagia mendengar lamaran dari peri yang sangat tampan. Peri memegang tangan Tambelina. Dan tepat saat itu, dua sayap muncul di bahu Tambelina. Tambelina kini menjadi ratu peri. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Dengan rambut emasnya, wajah yang selalu tersenyum, Pollyanna adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu menebarkan keceriaan. Namun kedua orang tuanya telah wafat saat ia masih kecil dan hidup seorang diri. Untuk beberapa waktu, ia tinggal di panti asuhan. Hingga kemudian, bibinya yang kaya bersedia merawatnya. Sang bibi, Miss Polly, menyiapkan kamar di loteng untuk Pollyanna. Nancy, sang asisten rumah tangga, sangat senang mendengarnya. Semoga tamu kecil kita berhasil menghibur Miss Polly yang galak. Saat tiba di rumah barunya, Pollyanna menangis gembira. Ia merangkul leher bibinya, namun sang bibi menanggapi dengan canggung. Ia mengajak Pollyanna menuju kamar barunya. Pollyanna tertegun melihat besar dan mewahnya rumah bibinya itu. Sang bibi menunjukkan kamarnya di loteng. Ini kamarmu, dan makan malam dimulai jam 6 petang. Jangan lupa. Pollyanna sangat menyukai kamarnya.
Meski telah berkeliling melihat kamar yang lain, Pollyanna sama sekali tak mempertanyakan mengapa ia diberi kamar di loteng. Tepat jam 6 petang, Bibi Polly sudah berada di ruang makan. Namun Pollyanna belum juga datang. Mana anak itu? Perlu saya panggilkan, Miss Polly? Tidak usah. Usai makan malam, Bibi Polly menuju kamar Pollyanna dan melihat kamar itu kosong. Bibi Polly bergegas menuju kebun dan berkata pada tukang kebun bahwa keponakannya hilang. Si tukang kebun menunjuk pada sebuah batu di bukit. Pollyanna ada di sana. Nancy segera berlari menemui Pollyanna dan bersama-sama kembali ke rumah. Apapun kondisinya, Pollyanna selalu mampu bersikap positif. Hal ini membuat Nancy kagum. Ia bertanya pada Pollyanna apa rahasianya. Permainan bersyukur, ayahku yang mengajarkannya. Waktu aku masih kecil, seorang wanita yang baik mengirimi kami sebuah kruk. Ketika aku tanya kenapa, katanya selama benda itu terlihat oleh kita menyadari kenyataan bahwa kita tidak perlu menggunakannya dan merasa bersyukur. Sejak saat itulah, tiap aku dan ayah merasa susah, kami selalu ingat hal itu dan menemukan alasan untuk bersyukur. Sore itu, tatkala Pollyanna berada di atas ranjang di kamarnya, ia menangis terseduh-seduh. Ayah, wahai ayah yang ada di surga, aku telah berusaha memainkan permainan kita, kau tahu. Tapi kalau kau terkurung di loteng yang gelap, duduk sendirian, engkau pun akan merasa kesulitan untuk merasa bersyukur. Keesokan harinya, Pollyanna pergi ke kebun dan memeluk bibinya. Bibiku sayang, pagi ini aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita selalu mengatakan selamat pagi. Setelah mengatakan hal itu, sang bibi berbalik dan pergi. Menyaksikan dari kejauhan, si tukang kebun tua merasa terharu. Ia menghampiri Pollyanna dan mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan ibunya. Mengetahui bahwa tukang kebun mengenal ibunya, Pollyanna merasa senang. Lama-kelamaan, Pollyanna mampu menyesuaikan diri tinggal di rumah tersebut. Setiap habis sarapan, ia langsung mengerjakan pekerjaan rumah bersama bibinya. Lalu sehabis makan siang, ia memiliki waktu bebas hingga jam 6 petang. Ia bahkan sempat berbelanja bahan makanan untuk rumahnya. Suatu hari di kota, ia bertemu seorang pria mengenakan jas hitam panjang disertai topi berbentuk silinder. Meski Pollyanna berusaha untuk ramah, ia tidak mampu memahami apa yang dikatakan pria itu padanya. Setelah sekian lama, ia kembali bertemu pria tersebut. Dicobanya kembali untuk berbincang dengan pria tersebut. Kali ini, mereka berhasil mengobrol. Nancy terkejut, karena meski pria yang kumaksud adalah Tuan Pendleton yang kaya raya, ia hidup di rumah besarnya seorang diri dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Keesokan harinya, Pollyanna pulang membawa seekor anjing yang lemah. Bibi Polly tidak berkomentar. Namun ketika lusanya, ia membawa pulang seorang anak laki-laki, Bibi Polly sangat marah. Cukup, Pollyanna. Dari semua hal aneh yang kau lakukan, ini yang paling parah. Sepertinya belum cukup kau bawa kucing dan anjing jalanan. Sekarang kau bawa pengemis ke rumahku. Aku bukan pengemis, Nyonya. Usai mengatakan itu, bocah lelaki itu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Pollyanna telah bertekad untuk menyelamatkan anak itu dari jalanan. Pada bulan September, Pollyanna mulai bersekolah. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Pollyanna untuk menyukai sekolahnya. Suatu hari saat berkunjung, Tuan Pendleton meminta Pollyanna tidak usah pulang dan tinggal bersamanya. Tentu saja Pollyanna tidak dapat memberi jawaban. Tuan Pendleton menjelaskan alasannya pada Pollyanna. Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada ibumu. Aku sangat sayang padanya. Namun ibumu tidak mencintaiku. Hingga kemudian ia menikah dengan ayahmu dan pindah dari sini.
Semenjak saat itu, Tuan Pendleton selalu tampak kesal pada sekitarnya dan selalu tampak kecewa. Namun ketika mengenal Pollyanna yang mirip dengan ibunya, disertai hati yang tulus, memungkinkannya untuk bersikap lebih positif. Dengan Pollyanna ada di sampingnya, ia mendapatkan alasan untuk hidup. Tinggallah bersamaku, dan kita akan berbahagia bersama. Kau bisa menganggapku sebagai ayah, dan kau kuanggap sebagai putriku. Meski tidak menunjukkannya, Pollyanna tahu bibinya sangat menyayanginya. Dan ia tidak ingin meninggalkan bibinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Tuan Pendleton. Hingga kemudian ia menemukan solusinya. Ia memohon Tuan Pendleton untuk menampung Jimmy, anak lelaki yang ditolak bibinya. Dan dengan begitu, Tuan Pendleton dan Jimmy sama-sama berbahagia dan Pollyanna bisa mengunjungi mereka lebih sering. Tuan Pendleton meminta Pollyanna mengajak Jimmy serta saat berkunjung minggu berikutnya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Pollyanna tertabrak mobil. Begitu membuka mata sehari setelah kecelakaan tersebut, Pollyanna bersyukur masih hidup dan tidak ingin bibinya pergi dari sisinya. Ia begitu bahagia saat sang bibi memanggilnya sayangku. Beberapa hari kemudian, Pollyanna diizinkan meninggalkan rumah sakit meski kedua kakinya tidak dapat dipergunakan. Kala Tuan Pendleton menjenguk, ia bercerita pada Bibi Polly mengenai tawarannya terhadap Pollyanna dan betapa Pollyanna menolak tawaran tersebut karena memilih tinggal dengan bibinya. Setelah mendengar ini, rasa sayang Bibi Polly semakin besar pada Pollyanna. Demi membuat keponakannya bahagia, Bibi Polly membolehkan kucing dan anjing dibawa masuk ke kamar. Dokter yang mereka tunggu-tunggu dari kota datang terlambat 1 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pollyanna, dokter harus memberitahukan sebuah kabar buruk. Sayangnya, gadis muda ini tidak bisa lagi berjalan. Oh tidak! Begitu mendengar ini, Bibi Polly mulai menangis dan setelah itu jatuh pingsan. Mendengar suara bibinya, Pollyanna mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, semua yang di sana menyongsong hari-hari yang menyedihkan. Semuanya menangis sedih atas kondisi Pollyanna. Pollyanna kemudian mulai bercerita pada semua orang yang menjenguknya tentang permainan bersyukur itu. Agar membuat Pollyanna senang, Tuan Pendleton memutuskan untuk mengadopsi Jimmy. Kala Pollyanna mendengar kabar baik ini, ia sangat bahagia. Bibi Polly tidak percaya bahwa hanya ia saja yang tidak mengetahui perihal permainan bersyukur. Begitu ia berbicara pada Nancy, ia akhirnya mengetahui segalanya. Bibi Polly kemudian segera menemui Pollyanna. Soal permainan bersyukur, mulai sekarang kita akan mainkan bersama. Hore! Ini merupakan kabar terbaik bagiku, Bibi Polly. Sementara itu, dokter dari Tuan Pendleton berkenan memeriksa Pollyanna. Namun ada satu masalah. Sebab perselisihan mereka bertahun lalu dengan Bibi Polly, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah tersebut selama 15 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan membawa Pollyanna ke rumah sakit di luar kota. Dokter dari Tuan Pendleton merawat Pollyanna dan mengabarkan bahwa masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, Bibi Polly menerima surat dari Pollyanna. Bibi Polly sayang, aku punya kabar baik. Masa terapiku berakhir dan hasilnya memuaskan. Akhirnya aku bisa berjalan. Para dokter di sini mengatakan bahwa tak lama lagi aku diizinkan pulang. Kuharap aku bisa berjalan kembali. Oh, betapa bahagianya aku. Segalanya membuatku gembira. Bahkan aku gembira meski kakiku bermasalah untuk sementara waktu. Karena jika itu tidak terjadi, aku tak akan mampu menghargainya seperti saat ini. Kuharap bisa segera bertemu denganmu. Salam sayang, Pollyanna.